Desa kecil itu selalu bangun lebih pagi dari matahari. Ayam-ayam berkokok sebelum jam 5, dan suara sapu lidi menyapu halaman terdengar hampir di setiap rumah. Di desa inilah Kemuning tumbuh, bukan desa yang sering masuk peta wisata, bukan pula tempat yang menjanjikan masa depan gemerlap. Namun bagi Kemuning, tempat ini adalah awal dari semua mimpi dan harapannya. Sejak kecil, Kemuning sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Dari situlah ia belajar satu hal penting. Hidup tidak pernah mudah, tapi selalu bisa diperjuangkan. Berbeda dengan anak-anak lain di desanya, Kemuning memiliki ketertarikan besar pada buku. Ia bisa duduk berjam-jam membaca, bahkan ketika listrik mati dan ia harus mengandalkan cahaya lampu minyak. Pendidikan baginya bukan sekadar kewajiban sekolah, melainkan jembatan menuju kehidupan yang lebih luas. Ia ingin keluar dari lingkaran keterbatasan yang sama, tanpa melupakan dari mana ia berasal. Saat memasuki sekolah, Kemuning bertemu Raditya. Raditya adalah sosok yang mudah disukai. Ia pintar berbicara, percaya diri, dan tahu cara membuat orang merasa diperhatikan. Hubungan mereka tumbuh perlahan, dimulai dari obrolan ringan, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang lebih serius. Raditya sering berbicara tentang masa depan, tentang karier, tentang mimpi, tentang kehidupan ideal. Namun ada satu hal yang selalu ia hindari, kepastian. Setiap kali Kemuning bertanya soal pernikahan atau rencana hidup bersama, Raditya selalu menjawab dengan nada santai. Tenang aja nih, nanti juga sampai ke sana. Awalnya, Kemuning menganggap itu wajar. Ia percaya semua orang punya waktunya masing-masing. Lagi pula, Raditya terlihat tulus. Ia menemani Kemuning belajar, mendukung mimpinya, dan selalu hadir ketika Kemuning butuh sandaran. Tahun-tahun berlalu. Kemuning lulus sekolah dengan prestasi membanggakan. Ia mulai bermimpi lebih besar. Ketika kesempatan beasiswa ke Turki datang, ia ragu. Jauh dari keluarga, jauh dari Raditya, dan memulai hidup baru bukanlah keputusan mudah. Raditya mendukung kepergiannya, setidaknya lewat kata-kata. Ia meyakinkan Kemuning bahwa jarak tidak akan menjadi masalah. Lagi-lagi, ketika pembicaraan mengarah ke masa depan yang lebih serius, Raditya menutupnya dengan kalimat yang sama. Kita jalanin dulu. Soal nikah, nanti. Kemuning memilih percaya. Ia meyakinkan dirinya bahwa cinta memang butuh kesabaran, bahwa tidak semua hal harus diputuskan sekarang. Ia menenangkan hatinya dengan berpikir bahwa Raditya pasti punya alasan. Kota tempat Kemuning tinggal di Turki jauh berbeda dari desa kecil yang ia tinggalkan. Bangunan-bangunan tinggi berdiri rapat, jalanan selalu ramai oleh orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami. Udara dingin menusuk, terutama di pagi hari. Disinilah Kemuning memulai hidup barunya sendiri. Hari-hari pertama terasa berat, meski ia sudah mempersiapkan diri. Kenyataannya hidup di negeri orang tidak semudah yang ia bayangkan. Bahasa menjadi tantangan utama. Di kelas, ia harus berkonsentrasi ekstra untuk memahami materi. Di luar kampus, ia sering kebingungan hanya untuk membeli makanan atau bertanya arah. Rasa sepi datang tanpa permisi. Tidak ada keluarga, tidak ada teman lama, dan tidak ada tempat untuk benar-benar bersandar. Malam-malam sering terasa panjang. Saat itulah Kemuning paling sering membuka ponselnya, berharap ada pesan dari Raditya. Awalnya, komunikasi mereka berjalan baik. Raditya sering menanyakan kabar, mendengarkan cerita Kemuning tentang kampus dan kehidupan barunya. Panggilan video menjadi pengobat rindu. Kemuning merasa yakin bahwa meski terpisah jarak, hubungan mereka tetap kuat. Namun seiring waktu, intensitas itu mulai berubah. Pesan Raditya tidak lagi datang tepat waktu. Panggilan video sering ditunda atau dibatalkan. Jika Kemuning bertanya, Raditya selalu punya alasan, sibuk kerja, capek, atau ada urusan keluarga. Kemuning mencoba memahami. Ia tidak ingin menjadi pasangan yang menuntut. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase sementara.
Sementara di dalam hatinya ada kegelisahan yang terus tumbuh. Ia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Apakah ia terlalu egois pergi jauh, ataukah ia terlalu naif untuk terus menunggu? Di saat-saat seperti itulah Dewo hadir. Tidak sering, tidak berlebihan. Hanya pesan singkat menanyakan apakah Kemuning sudah makan atau bagaimana cuaca hari itu. Di sekitar mereka ada Dewo, sahabat Raditya sejak lama. Dewo adalah kebalikan dari Raditya. Ia tidak pandai merangkai kata, tidak suka berjanji, dan lebih sering menunjukkan perhatian lewat tindakan kecil. Dewo menyukai Kemuning dalam diam. Ia tahu batas, tahu posisi, dan memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Kemuning sendiri tidak pernah menyadari perasaan Dewo. Baginya, Dewo hanyalah teman yang baik dan bisa dipercaya. Dewo tidak pernah menyinggung Raditya, tidak pernah memberi saran yang memojokkan. Ia hanya hadir sebagai manusia yang peduli. Kemuning merasa nyaman berbicara dengan Dewo. Ia bisa menceritakan kegelisahannya tanpa takut dihakimi. Dari Dewo, ia belajar bahwa perhatian tidak selalu harus dibungkus janji besar. Waktu terus berjalan, semester demi semester berlalu. Kemuning mulai lebih mandiri. Ia menemukan ritme hidupnya sendiri di Turki. Prestasinya di kampus cukup baik, bahkan ia mulai dipercaya untuk ikut proyek penelitian. Namun di sisi lain, hubungannya dengan Raditya semakin terasa jauh. Bukan hanya jarak geografis, tetapi jarak emosional. Percakapan mereka terasa datar, tidak ada lagi rencana bersama, hanya obrolan basa-basi. Hingga suatu hari, Raditya mengabarkan bahwa ia ingin datang ke Turki. Kabar itu datang tiba-tiba. Hati Kemuning kembali berdebar. Harapan yang sempat redup kini menyala lagi. Ia mulai membayangkan banyak hal. Mungkin ini saatnya Raditya memberi kejelasan. Mungkin semua penantian ini akhirnya terjawab. Kemuning menunggu dengan penuh harap, tanpa tahu bahwa pertemuan itu justru akan mengubah segalanya. Hari kedatangan Raditya akhirnya tiba. Sejak pagi, Kemuning sudah terjaga lebih awal dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi detak jantungnya terasa lebih cepat. Ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan, antara rindu, cemas, dan harapan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia memilih sebuah kafe kecil dekat kampus sebagai tempat bertemu. Kafe itu sederhana, tidak terlalu ramai, dengan jendela besar yang menghadap jalan. Tempat yang terasa aman, seolah bisa menjadi ruang netral untuk percakapan penting. Kemuning datang lebih dulu. Ia duduk di sudut, menunggu sambil memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Berkali-kali ia melihat jam, lalu melihat ponselnya. Saat Raditya akhirnya muncul di pintu kafe, Kemuning berdiri refleks. Raditya tersenyum. Senyumnya masih sama seperti dulu. Namun Kemuning merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Raditya tidak setenang yang ia ingat. Gerak tubuhnya kaku, seolah membawa beban yang berat. Mereka saling menyapa, bertanya kabar, dan berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang perjalanan Raditya, tentang kuliah Kemuning, tentang cuaca. Percakapan itu terasa canggung, seperti dua orang yang saling mengenal tapi sudah lama tidak benar-benar berbicara dari hati. Kemuning menunggu. Ia tahu Raditya tidak datang sejauh ini hanya untuk berbincang basa-basi. Setelah beberapa saat, Raditya terdiam. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Tangannya saling bertaut di atas meja. Kemuning merasakan firasat yang tidak enak tetapi tetap diam. Raditya akhirnya bicara. Suaranya pelan, hampir bergetar. Ia mengatakan bahwa ada hal penting yang harus ia sampaikan. Bahwa ia tidak ingin lagi menunda pembicaraan ini. Kemuning mendengarkan tanpa menyela. Raditya mengaku bahwa ia akan menikah. Pernikahan itu sudah direncanakan oleh keluarganya. Calon istrinya adalah perempuan yang dipilih dan dianggap cocok oleh orang tuanya. Tanggalnya sudah ditentukan. Semuanya sudah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam hati Kemuning tanpa ampun.
Ia tidak langsung menangis, tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya terdiam, seolah tubuhnya kehilangan daya. Semua suara di kafe terasa menjauh. Yang ia dengar hanyalah kata-kata Raditya yang terus berusaha menjelaskan. Raditya berbicara tentang tekanan keluarga, tentang tanggung jawab sebagai anak, tentang ketidakmampuannya melawan keadaan. Ia meminta maaf berkali-kali. Namun setiap kata maaf itu terasa kosong. Kemuning akhirnya berbicara. Suaranya tenang, terlalu tenang. Ia bertanya mengapa Raditya tidak jujur sejak awal. Mengapa ia membiarkannya menunggu begitu lama? Mengapa semua janji dibiarkan menggantung tanpa kepastian? Raditya tidak bisa menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan Kemuning, tetapi juga tidak mampu memperjuangkannya. Jawaban itu menghancurkan lebih dari sekadar perpisahan. Setelah percakapan yang terasa sangat panjang, Raditya berdiri. Ia mengatakan bahwa ini adalah keputusan terbaik yang bisa ia ambil. Ia kembali meminta maaf, lalu pergi. Kemuning duduk sendirian. Ia menatap meja kosong di depannya. Air mata akhirnya jatuh, pelan dan sunyi. Bukan tangisan yang meledak-ledak, melainkan kesedihan yang dalam dan melelahkan. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi masa tergelap dalam hidup Kemuning. Ia sulit bangun pagi, sulit fokus di kelas. Ia kehilangan semangat yang selama ini menopangnya. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia terlalu percaya? Mengapa ia tidak menuntut kepastian lebih awal? Mengapa ia rela menunggu begitu lama? Malam-malam di Turki terasa semakin dingin. Kemuning sering terbangun di tengah malam dengan dada sesak. Ia merasa kosong, seolah semua yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Di titik terendah itu, Dewo menghubunginya. Awalnya Kemuning ragu untuk bercerita, namun akhirnya ia menyerah. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya tanpa menahan, tanpa menyaring. Dewo mendengarkan, ia tidak menyela, tidak menghakimi, tidak mengatakan, "Aku sudah bilang." Ia hanya mendengarkan, dan itu sudah cukup. Setelah Kemuning selesai, Dewo hanya berkata satu kalimat yang sederhana. "Kamu nggak salah berharap, Ning. Yang salah itu janji yang nggak pernah dipertegas." Kalimat itu melekat di benak Kemuning. Pelan-pelan, ia mulai menyadari bahwa luka ini bukan hanya tentang Raditya, tetapi tentang dirinya sendiri. Tentang bagaimana ia menunda hidupnya demi seseorang. Tentang bagaimana ia membiarkan kata nanti mengatur masa depannya. Kesadaran itu menyakitkan, tetapi juga membuka jalan menuju perubahan. Kemuning mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia akan terus hidup dalam penantian atau mulai memilih dirinya sendiri? Pertanyaan itulah yang menjadi awal dari babak terakhir hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini hidupnya terlalu berpusat pada orang lain. Keputusan-keputusannya selalu mempertimbangkan Raditya. Rencana-rencananya selalu disesuaikan dengan kata nanti yang tidak pernah jelas ujungnya. Kesadaran itu tidak datang sebagai pencerahan yang menyenangkan, melainkan sebagai tamparan yang pelan tapi perih. Kemuning mulai belajar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, bukan untuk membuktikan apapun, bukan untuk membalas siapapun. Ia mengikuti seminar tambahan, aktif dalam diskusi akademik, dan mulai memikirkan masa depan yang tidak bergantung pada siapapun. Hubungannya dengan Dewo tetap terjaga, tetapi dengan dinamika yang lebih jujur. Dewo masih menjadi tempat bercerita, tetapi kini Kemuning lebih sadar akan kehadirannya. Ia melihat Dewo sebagai seseorang yang memilih hadir tanpa syarat, tanpa janji, dan tanpa agenda tersembunyi. Namun film ini tidak mengarahkan Kemuning pada romansa baru. Dewo tidak menjadi hadiah atas luka masa lalu. Ia tetap sebagai cermin tentang bagaimana hubungan yang sehat seharusnya terasa. Waktu berjalan, musim berganti. Kemuning menyelesaikan studinya dengan hasil yang membanggakan. Hari kelulusan tiba tanpa sorak-sorai berlebihan. Tidak ada Raditya di sana. Tidak ada janji yang ditepati.
Namun, Kemuning berdiri dengan tenang, menyadari bahwa ia telah melewati sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kelulusan akademik. Keputusan untuk pulang ke Indonesia ia ambil dengan penuh kesadaran. Kepulangan ini bukan bentuk menyerah, melainkan kepulangan seorang perempuan yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Desa kecil itu masih sama. Jalanan, rumah-rumah, dan suara pagi tidak banyak berubah. Namun Kemuning telah berubah. Ia kembali bukan sebagai seseorang yang menunggu, melainkan seseorang yang memilih. Ia mulai membangun hidupnya dengan langkah kecil, mengajar, berbagi ilmu, dan terlibat dalam kegiatan yang memberi makna. Ia tidak terburu-buru mencari cinta. Ia tidak lagi takut sendirian. Dalam satu adegan terakhir yang sunyi, Kemuning duduk sendiri, menatap langit sore. Tidak ada monolog panjang, tidak ada air mata, hanya napas yang teratur dan wajah yang tenang. Film mungkin esok lusa atau nanti menutup ceritanya dengan kesadaran sederhana namun kuat, bahwa hidup seringkali tertunda bukan oleh keadaan, melainkan oleh harapan yang salah tempat. Pesan moral film ini tidak disampaikan secara menggurui, melainkan lewat perjalanan hidup Kemuning. Menunggu tanpa kepastian bukanlah bentuk kesetiaan, melainkan pengorbanan yang sering kali tidak disadari. Cinta seharusnya membuat seseorang bertumbuh, bukan berhenti. Dan kebahagiaan tidak pernah benar-benar datang nanti. Kebahagiaan dimulai ketika seseorang berani memilih hari ini,